Ini adalah kisah lengkap dari Junko Furuta, si gadis cantik yang dilecehkan, diruda paksa, dan dibunuh oleh antek Yakuza, dan jasadnya dibeton. Junko Furuta menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh remaja lelaki yang berafiliasi dengan Yakuza. Junko Furuta adalah gadis cantik asal Misato, prefektur Saitama, yang sangat terkenal di SMA Yashio Minami. Kasus yang dikenal dengan nama pembunuhan gadis SMA dibungkus beton ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam drum yang berisi ratusan liter semen yang sudah mengering. Seorang pria bernama Hiroshi Miyano yang terkenal sebagai tukang bully dan memiliki hubungan dengan Yakuza tertarik pada kecantikan Furuta yang menjadi awal dari kisah pilu tersebut. Miyano dan rekan-rekannya biasanya menyukai perempuan yang nakal, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti merokok, mengonsumsi narkoba, atau minum alkohol. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng seperti itu. Tetapi suatu hari Miyano membuat pengecualian dan tertarik kepada Furuta. Miyano menyatakan cinta, tetapi Furuta menolaknya dengan alasan dia tidak tertarik pada pacaran. Selama ini, semua siswa di sekolah mengikuti kemauan Miyano karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya. Penolakan Furuta membuat Miyano marah. Tanggal 25 November tahun 1988, pukul 8.30 malam, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan sepeda. Sayangnya, Miyano dan teman-temannya, Nobuharu Minato, sedang berkeliaran di Misato. Minato dan Miyano kemudian menyaksikan Furuta mengendarai sepeda. Minato menendang sepeda Furuta hingga gadis itu terjatuh, dan tindakan tersebut didasari atas perintah Miyano. Sementara Miyano berpura-pura baru tiba dan menawarkan diri untuk mengantar Furuta pulang, sedangkan Minato kemudian kabur. Furuta tidak menolak, namun ternyata ia diarahkan ke sebuah gudang lama yang terletak tidak jauh dari tempat sepedanya jatuh. Miyano mulai membuat ancaman dan menunjukkan kekuatan dengan mengulangi hubungannya dengan Yakuza. Setelah Furuta dibawa ke hotel oleh Miyano, dia kemudian menghubungi dua temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato mengikutinya, dan keempat orang berandal tersebut membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Miyano dan ketiga rekannya memiliki rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan. Mereka mencari tahu tentang Furuta dari buku catatan yang ada di tasnya. Mereka tahu di mana dia tinggal dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia mencoba kabur. Sementara itu, orang tua Furuta mengontak polisi pada 27 November karena anaknya tidak pulang. Tak lama kemudian, Furuta menelepon. Ternyata, Miyano memaksa Furuta berbohong bahwa dia menginap selama beberapa hari di rumah teman untuk menghindari pencarian polisi. Dia juga meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Jadi, Furuta dipaksa menelepon orang tuanya oleh ketiga komplotan tersebut, agar mereka tidak melanjutkan pencarian Furuta, dan tidak curiga jika Furuta tidak pulang, karena Furuta telah pamit untuk menginap di rumah temannya untuk beberapa hari. Sementara itu, orang tua Minato tidak curiga ketika Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar salah satu penculik. Keluarga Minato takut dengan Yakuza, yang merupakan kenalan-kenalan Miyano, jadi mereka memilih untuk tidak berbicara, meskipun mereka tidak sepenuhnya percaya. Minato juga adalah seorang remaja yang kasar kepada kedua orang tuanya. Memukul dan berteriak dengan kasar kepada orang tua sudah menjadi hal biasa bagi Minato. Furuta disekap selama 44 hari. Selama 40 hari berikutnya, Furuta berkali-kali mendapat penyiksaan di rumah itu, yang kejamnya melampaui batas manusia. Selain keempat pria itu, teman Yakuzanya juga sering diundang untuk menyiksa Furuta. Penyiksaan dicatat dengan detail dalam laporan resmi sidang pengadilan Jepang. Laporan persidangan kasus ini menyatakan bahwa para lelaki itu meruda paksa Furuta sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir. Sekali lagi sungguh sangat kejam, seorang gadis sekolah menengah atas menanggung penderitaan dan penyiksaan yang sangat kejam seperti itu. Furuta bahkan sering menjadi sasaran kekerasan fisik. Tubuhnya digantung di plafon dan diperlakukan seperti karung tinju dengan barbel sering menghantam perutnya. Furuta tidak hanya dibiarkan kelaparan oleh para pria kejam itu,
tetapi juga dipaksa untuk memakan kecoak hidup atau meminum urinnya sendiri. Sungguh kejam, laki-laki gila mana yang tega berbuat begitu kepada gadis SMA yang cantik ini. Tak hanya cukup sampai di situ. Beberapa bagian tubuhnya dibakar. Seperti ditempeli lilin panas atau dibakar dengan rokok dan korek api, bahkan beberapa dimutilasi atau ditusuk jarum jahit. Tak hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual pun tak kalah kejamnya. Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan pelaku dalam kondisi yang demikian kejam. Benda-benda asing yang tidak masuk akal dimasukkan ke anus dan kemaluannya, sehingga menyebabkan pendarahan yang sangat parah. Kurang lebih 16 hari setelah Furuta ditangkap, seorang pria diintimidasi oleh para pelaku untuk dipaksa agar berhubungan dengan Furuta. Dan setelah kejadian tersebut, laki-laki itu frustasi, sehingga dia melaporkan peristiwa itu kepada saudaranya. Selain itu, saudaranya meminta orang tuanya untuk menghubungi polisi untuk memeriksa rumah Minato. Namun, dua polisi yang bertugas di rumah Minato menyatakan bahwa tidak ada gadis di sana. Mereka gagal memeriksa rumah karena mereka percaya bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri cukup membuktikan bahwa tidak ada gadis di sana. Pada akhirnya, setelah sidang kasus Furuta selesai, kedua polisi tersebut dipecat karena tidak melakukan tugas sesuai prosedur. Lanjut ke cerita Furuta. Setelah berada dalam penyekapan selama 1 bulan, Furuta mencoba menghubungi polisi pada Desember tahun 1988. Akan tetapi upayanya gagal karena Miyano menyadarinya. Furuta kemudian dihukum dengan membakar kakinya dan memasukkan botol besar ke dalam anusnya, yang membuatnya anus Furuta berdarah dan Furuta kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan, pelaku mengira gadis itu hanya berpura-pura kejang, sehingga mereka membakarnya lagi. Sungguh sangat gila. Wanita yang sudah sekarat dituduh berpura-pura kejang. Entah hati mereka sudah mati atau bagaimana. Mendengar pernyataan tersebut sampai membuat saya sangat emosi. Sedangkan Furuta terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya setelah selamat dari semua siksaan itu. Furuta sempat meminta dan memohon untuk dibunuh saja, atau dia meminta untuk bunuh diri. Saking tidak kuatnya Furuta dengan siksaan yang dia alami. Akan tetapi bukan dibunuh, Furuta malah disiksa dan disiksa lagi. Dengan cara dibiarkan tidur di balkon di saat musim dingin. Akhirnya, ia kehilangan kontrol atas kandung kemih dan ususnya karena kekerasan siksaan. Akibatnya, Furuta dipukuli karena mengotori karpet. Dia juga tidak dapat makan atau minum karena muntah, dan ini pasti akan menyebabkan dia dipukuli. Memasuki Januari, kondisi fisik Furuta berubah karena penyiksaan demi penyiksaan. Wajahnya membengkak, dan luka-luka di seluruh tubuhnya mulai membusuk dan berbau. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diruda paksa. Meskipun mereka tidak disekap seperti Furuta. Pada 4 Januari tahun 1989, para pelaku kembali melakukan kekerasan terhadap Furuta. Mereka memukulnya dengan barbel, menendang, dan meninju, dan membakar 2 lilin pendek di kelopak matanya dengan lilin panas. Bayangkan, dengan lilin panas. Saat melakukan penyiksaan tersebut, keempat anak laki-laki itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik karena merasa jijik dengan pendarahan yang sangat deras dan luka bakar yang terinfeksi di tubuh Furuta. Setelah mereka terus memukuli Furuta, mereka akhirnya memasukkan cairan ke wajah, perutnya, lengan, dan pahanya. Dan sekali lagi membakarnya. Diduga, Furuta mencoba memadamkan api, tetapi tubuhnya menjadi tidak responsif seiring berjalannya waktu. Pada hari itu, Furuta akhirnya meninggal akibat serangan yang berlangsung selama 2 jam. Karena khawatir akan ditangkap oleh penegak hukum, mereka membungkus tubuh Furuta dengan selimut dan mengisi drum bervolume 208 liter dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke daerah Koto di Tokyo dan membuangnya ke dalam truk semen. Sungguh Furuta yang malang, dia dihadapkan dengan para kriminal yang kekejamannya mengalahkan kejamnya iblis. Pada akhir Januari tahun 1989, beberapa pelaku ditangkap atas tuduhan pemerkosaan gadis lain. Setelah interogasi tambahan dan mendalam,
Mereka mengakui pelanggaran mereka terhadap Furuta pada 29 Maret dan menyeret pelaku lainnya. Jadi, pada awalnya mereka tidak ditangkap karena kasus Furuta, melainkan karena kasus kriminan atau pemerkosaan lainnya, dan kasus Furuta berhasil diungkap setelah melakukan beberapa penyelidikan lanjutan. Pada 30 Maret tahun 1989, drum yang mengandung tubuh Furuta ditemukan. Pengadilan segera memanggil semua pelaku dalam kasus ini. Namun, masyarakat menganggap vonis pelaku tidak adil, dengan hukuman penjara paling ringan 7 tahun dan yang terberat 20 tahun. Karena para pelaku masih di bawah umur, hakim kesulitan memenuhi tekanan publik. Teman-teman dan keluarganya hadir dalam sidang tersebut dan merasa sangat kecewa dengan putusan hakim. Junko Furuta meninggal dunia pada 2 April tahun 1989 dengan kesedihan yang mendalam. Kisah tragis Junko Furuta, gadis paling cantik di sekolahnya, abadi dalam karya seni novel, film, hingga lagu. Itulah kisah gadis cantik Junko Furuta yang menjadi korban kejamnya manusia yang tak beradab. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Semoga menjadi pengingat dan lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Like jika kalian suka video ini. Dislike jika tidak. Tinggalkan komentar kalian. Terima kasih.